warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai ethical leadership yang beranggotakan 3 orang, yaitu Oftaviani, Umi Setiasara, dan saya sendiri, Nuraini. Next, materi pertama itu mengenai definisi dari kepemimpinan etis. Kepemimpinan adalah kemampuan atau otoritas untuk membimbing dan mengarahkan orang lain menuju suatu tujuan. Kebanyakan orang setuju bahwa kepemimpinan yang efektif sangat penting bagi sebuah perusahaan. Keputusan etis adalah salah satu dimensi dari kepemimpinan, di mana perusahaan yang sukses itu berdasarkan dari kepemimpinan dan kemampuan kreatif dari para pendirinya. Kepemimpinan yang etis harus ditunjukkan melalui penerus, manajer, dan karyawan untuk melanjutkan kesuksesan perusahaan. Kepemimpinan etis dapat menciptakan budaya etis. Misalnya, manajer puncak itu akan memberikan berupa cetak biru mengenai budaya perusahaan kepada karyawan. Jika nanti para pemimpin ini gagal dalam mengekspresikan perilaku dan tujuan etis yang diinginkan, maka budaya perusahaan tersebut akan berkembang secara sendirinya untuk mencerminkan nilai dan norma dari perusahaan. Kepemimpinan memiliki dampak signifikan pada pengambilan keputusan etis karena pemimpin yang memiliki kekuatan untuk memotivasi orang lain dan menegakkan norma, kebijakan, serta sudut pandang organisasi. Pemimpin yang etis mampu memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat terpenuhi dengan cara-cara yang etis. Next, yang kedua yaitu mengenai persyaratan kepemimpinan etis, di mana yang pertama, para pemimpin etis itu tidak pernah mengambil keputusan yang bukan ranahnya, di mana mereka berusaha untuk mendorong pengembangan pemimpin lain dalam organisasi. Kekuatan pemimpin etis melibatkan mengenali kelemahan mereka sendiri dan mengandalkan orang lain untuk membantu mereka. Kemudian yang kedua, pemimpin yang etis membutuhkan pengetahuan dan pengalaman untuk membuat keputusan yang tepat. Pemimpin etis yang kuat memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk mengumpulkan informasi sehingga keputusan terbaik dapat dibuat. Kemudian yang ketiga, pemimpin etis tidak menunggu masalah etika muncul. Mereka akan mengantisipasi, merencanakan, dan bertindak proaktif untuk menghindari potensi krisis dari masalah etika. Salah satu cara untuk menjadi proaktif adalah dengan mengambil peran kepemimpinan dalam mengembangkan program efektif yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada karyawan untuk membuat pilihan yang lebih etis, bahkan dalam menghadapi tekanan yang cukup besar. Kemudian yang keempat, pemimpin etis harus mencontoh nilai-nilai dari organisasi. Jika para pemimpin tidak secara efektif menjadi panutan bagi nilai-nilai inti organisasi, maka nilai-nilai itu tidak lebih dari sekedar basa-basi. Menurut ilmuwan perilaku, sebagai panutan pemimpin adalah pengaruh utama pada perilaku etis dari individu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu manfaat dari kepemimpinan etis. Next, Sir. Mendorong budaya perusahaan yang etis, di mana mendorong budaya perusahaan yang etis ini, misalnya pemimpin yang etis mengkomunikasikan dan memantau nilai dari organisasi dan memastikan bahwa karyawan mengetahui tujuan dan keyakinan dari perusahaan. Mereka juga memberikan motivasi budaya untuk perilaku etis seperti sistem penghargaan untuk perilaku etis dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, memberikan kepuasan karyawan dan komitmen karyawan yang lebih tinggi dari kepemimpinan yang etis. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan suka bekerja untuk perusahaan yang beretika dan cenderung tidak meninggalkan organisasi yang beretika. Tujuan dari budaya perusahaan yang berpusat pada karyawan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan kualitas layanan pelanggan. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan yang etis itu dapat menciptakan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan eksternal. Misalnya pelanggan. Pelanggan bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk produk dari perusahaan yang etis karena kepercayaan konsumen untuk bisnis terus pulih setelah krisis keuangan dan resesi.
konsumen lebih cenderung melakukan bisnis dengan perusahaan yang mereka anggap dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan yang etis itu merupakan dasar dari persyaratan untuk mempengaruhi penilaian pasar jangka panjang perusahaan, di mana ada hubungan yang positif antara komitmen etis karyawan dan juga penilaian perusahaan di pasar saham. Reputasi perusahaan untuk tanggung jawab sosial perusahaan berdampak pada keputusan investor. Oleh karena itu, reputasi etis perusahaan dapat meyakinkan para investor tentang keberlanjutan perusahaan dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian yang keempat, kepemimpinan etis dan budaya organisasi. Di sini terbagi atas dua, yaitu pendekatan kepemimpinan dan tipe kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan kepemimpinan itu ada dua, yaitu pendekatan berbasis kepatuhan dan pendekatan berbasis integritas. Para pemimpin yang mengadopsi pendekatan berbasis kepatuhan itu menekankan pada kepatuhan terhadap aturan dan peraturan dan juga menetapkan proses untuk memastikan diterapkannya kepatuhan tersebut. Pendekatan semacam ini dapat mencegah perilaku ilegal dan menekankan budaya penghindaran. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan berbasis integritas, di mana pendekatan ini memandang etika sebagai peluang untuk menerapkan nilai-nilai inti. Pemimpin yang mengadopsi pendekatan berbasis integritas ini bertanggung jawab atas budaya etis perusahaan dan meminta pertanggungjawaban karyawan untuk mempraktikkan perilaku etis dan praktik inti. Kemudian tipe-tipe pemimpin, di mana tipe-tipe pemimpin itu ada tiga, yaitu pemimpin etis, pemimpin apatis, dan pemimpin tidak etis. Yang pertama yaitu pemimpin etis. Pemimpin etis adalah pemimpin yang memasukkan etika pada setiap level operasional dan tahapan proses pengambilan keputusan, di mana akan selalu ada penyimpangan etika di organisasi manapun. Tapi para pemimpin yang etis dapat menangani masalah segera setelah masalah itu muncul. Seringkali pemimpin etis mencoba menciptakan budaya organisasi partisipatif di mana karyawan didorong untuk memberikan masukan. Kemudian yang kedua, pemimpin yang apatis. Pemimpin yang apatis itu tidak selalu tidak etis, di mana mereka bukannya tidak beretika, namun tidak terlalu peduli terhadap etika dalam perusahaan. Pemimpin ini tidak mendengarkan karyawan dan tidak berkomunikasi dengan baik. Para pemimpin apatis tidak menunjukkan semangat untuk perusahaan atau misi organisasi. Kemudian yang ketiga, yaitu pemimpin tidak etis. Pemimpin yang tidak etis biasanya egosentris dan sering melakukan apapun untuk mencapai tujuan organisasi dan miliknya sendiri. Pemimpin ini melihat hukum sebagai pedoman yang harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Jika undang-undang bertentangan dengan perusahaan, maka pemimpin berusaha untuk mengubah undang-undang tersebut. Konflik etis terjadi ketika ada dua atau lebih keputusan etis. Terkadang, konflik etis ini muncul karena karyawan merasa tidak nyaman tentang diri mereka sendiri atau keputusan rekan kerja mereka. Salah satu manfaat dari konflik etis adalah membantu menunjukkan masalah etika. Pengambilan konflik etis ini tidak terjadi kecuali masalah etika diidentifikasi dan perlu terselesaikan. Pelatihan karyawan sangat diperlukan untuk mengenali dan menyelesaikan konflik, sehingga dapat mencegah karyawan menjadi korban perilaku seperti tindak bullying. Karyawan dapat memilih untuk mendekati konflik dalam salah satu dari 5 cara, yaitu abaikan masalah, hadapi orang lain, melaporkan konflik kepada manajemen, menggunakan hotline, atau terlibat dalam whistleblowing eksternal. Karyawan yang merasa pemimpinan merasa etis dan bersedia mendengarkan kekhawatiran mereka, lebih mungkin untuk didekati orang lain atau melaporkan konflik secara internal. Gaya manajemen konflik atau konflik management style. Nah, jadi manajemen konflik dikategorikan dalam 5 gaya, yaitu bersaing, menghindari, mengakomodasi, berkolaborasi, dan kompromi. Yang dimana gaya-gaya ini adalah berdasarkan kepada 2 dimensi, yaitu ketegasan dan kooperatif. Dimana ketegasan itu bertindak dalam kepentingan, setidaknya kepentingan pribadi, sedangkan kalau kooperatif berarti bekerja untuk kepentingan terbaik dari orang lain. Penjelasannya yaitu yang pertama competing. Jadi competing ini merupakan gaya manajemen konflik yang bersaing. Jadi pemimpin memiliki gaya manajemen konflik yang bersaing sangat tegas dan tidak terlalu kooperatif.
Para pemimpin yang bersaing percaya bahwa kemenangan dengan biaya berapapun dan mengukur kesuksesan mereka dengan seberapa besar pihak lain kalah. Kemudian selanjutnya yaitu avoiding. Avoiding itu adalah gaya manajemen konflik menghindar. Jadi pemimpin dengan pendekatan ini tidak efektif karena mereka menghindari konflik dengan cara apapun, bahkan jika itu mengarah untuk melakukan kesalahan. Jadi mereka tidak kooperatif dan tidak tegas. Kemudian yang ketiga yaitu adalah accommodating. Jadi accommodating ini merupakan gaya akomodatif manajemen konflik, yaitu di mana pemimpin yang mengadopsi gaya ini sangat kooperatif, tetapi tidak tegas. Jadi ketika seorang pemimpin mengakomodasi, mereka akan melakukan pelanggaran dan hasilnya bisa menjadi bencana etika. Jadi sebuah akomodatif gaya itu membuat semakin sulit untuk bersaing dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya itu adalah compressing. Ini compressing itu adalah gaya manajemen konflik yang kompromistis. Jadi, pemimpin yang mengadopsi gaya manajemen ini berada di antara dimensi asertif dan kooperatif. Mereka percaya bahwa pendekatan terbaik untuk menyelesaikan konflik adalah agar masing-masing pihak menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan hal-hal yang berharga. Jadi pemimpin yang berkompromi masih dapat menerima bagian apa yang mereka inginkan, dan itu membuat berbeda dari gaya konflik yang akomodatif pengelolaan. Kemudian ada collaborating. Jadi collaborating ini merupakan gaya kolaborasi manajemen konflik. Jadi gaya kolaborasi itu adalah gaya yang paling menguntungkan karena pemimpin yang mengadopsi kolaborasi ini bersifat kooperatif dan asertif. Daripada langsung berkompromi, pemimpin kolaboratif itu harus berkolaborasi dengan orang lain untuk menemukan cara kreatif dalam mendapatkan hasil yang bermanfaat. Jadi pemimpin yang berkolaborasi ini ingin memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Namun mereka juga sangat berpegang teguh pada nilai dan prinsip organisasi. Next lah. Selanjutnya yaitu pemberdayaan pemimpin etis para karyawan. Jadi pemimpin etis dalam sebuah organisasi tidak dapat membuat setiap keputusan itu sendiri. Nah, jadi faktanya banyak keputusan sehari-hari tidak akan dibuat oleh manajemen tetapi oleh karyawan. Karyawan akan terus-menerus menghadapi tekanan dan peluang organisasi di tempat kerja untuk terlibat dalam perilaku etis atau pelanggaran. Karena keputusan karyawan memiliki jangkauan yang luas pada dampaknya dalam organisasi. Dan pemimpin etis itu harus mampu memberdayakan karyawan untuk keputusan etis dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Pelatihan kepemimpinan etis ini untuk manajer dan karyawan sangat membantu, yang dimana latihan untuk karyawan dapat mencakup terkait dengan pengembangan keputusan, kerja tim, resolusi, dan konflik keterampilan. Jadi manajemen harus dilatih bagaimana menciptakan budaya organisasi partisipatif yang mendorong karyawan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang etis. Next lah. Selanjutnya yaitu komunikasi kepemimpinan etis. Jadi transparansi dan pelaporan adalah dua dimensi utama dari komunikasi etis. Pemimpin etis menciptakan transparansi dan mengembangkan budaya di mana ketika etika sering dibahas di dalam organisasi tersebut. Keterbukaan dan aksesibilitas pemimpin penting dalam menangani dan menyelesaikan masalah etika dalam organisasi, di mana pelaporan itu adalah proses dari dua arah, di mana komunikator berkomunikasi dengan atasan dan bawahan. Berikut cara komunikasi untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Yang pertama itu adalah lakukan percakapan sulit yang ingin Anda lakukan, jadi termasuk memberitahu orang-orang yang mereka butuhkan, kemudian didengarkan. Lalu yang kedua itu adalah berhenti berbicara dan lebih banyak mendengarkan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah angkat telepon atau berjalan menyusuri lorong untuk benar-benar berbicara dengan seseorang daripada mengandalkan email yang lebih impersonal. Yang keempat yaitu komunikasikan kabar buruk dengan cara yang sama, dengan semangat yang sama, dan dengan sebagai kabar baik. Kemudian yang kelima itu adalah bagikan umpan balik kinerja dengan orang lain secara teratur sehingga orang lain tahu bagaimana mereka dapat meningkatkan hal tersebut. Kemudian yang keenam yaitu bertujuan dan bijaksana dalam cara Anda berkomunikasi. Yang ketujuh yaitu mintalah umpan balik agar Anda dapat meningkatkan keterampilan Anda. Dan yang kedelapan itu adalah kerjakan kelemahan Anda dalam kemampuan kepemimpinan Anda. Di dalam hal ini, jadi ada keterampilan komunikasi dalam kepemimpinan etis. Nah, jadi dalam komunikasi itu dapat dipisahkan menjadi 4 kategori.
Yang pertama itu adalah komunikasi interpersonal, yang kedua itu komunikasi kelompok kecil, yang ketiga adalah komunikasi kelompok nonverbal dan mendengarkan. Yang pertama itu adalah komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal itu adalah bentuk komunikasi yang paling terkenal dan terjadi ketika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain. Komunikasi ini juga memberikan kesempatan intim bagi para pemimpin etis untuk menerima atau mengeluarkan informasi dan juga memberikan kesempatan untuk melatih karyawan ketika berpotensi etis masalah muncul. Kemudian yang kedua itu adalah komunikasi kelompok kecil, di mana jenis komunikasi ini menjadi semakin penting untuk mengambil keputusan etis. Di mana saat ini banyak dari keputusan etis organisasi dibuat dalam tim, dan keputusan ini berdampak pada etika keberhasilan perusahaan. Dan pengambilan keputusan etis dalam kelompok kecil bermanfaat karena memungkinkan sejumlah individu untuk berkolaborasi dan membagi tanggung jawab. Sehingga itu akan memberdayakan karyawan untuk terlibat dalam tanggung jawab pengambilan keputusan lebih besar dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga itu adalah komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang diungkapkan melalui tindakan, bahasa, ekspresi tubuh, dan lainnya. Dan bentuk komunikasi ini tidak tertulis tulisan. Komunikasi nonverbal akan memberikan petunjuk utama tentang keadaan emosional individu. Kemudian yang keempat itulah mendengarkan. Jadi mendengarkan ini melibatkan perhatian terhadap perilaku verbal dan nonverbal. Mendengarkan itu sama pentingnya dengan berbicara. Jika salah satu pihak dalam dialog tidak mendengarkan, komunikasi menjadi tidak efektif. Dari perspektif etika, pemimpin dan dengan keterampilan mendengarkan yang buruk atau gagal mendengarkan kekhawatiran sering mengabaikan masalah etika. Jadi, mendengarkan itu merupakan hal yang sangat penting untuk moral karyawan. Pemimpin pengikut dalam komunikasi. Komunikasi sangat penting untuk mengurangi pembatasan pemimpin dan menciptakan keselarasan pengikut. Kesesuaian pengikut terjadi ketika para pemimpin dan pengikut berbagi visi, harapan etis, tujuan yang sama untuk perusahaan. Meskipun setiap individu memiliki tujuan dan kepribadian masing-masing, penting bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan pemimpin dan pengikut untuk mengadopsi nilai-nilai bersama dan bekerja menuju tujuan organisasi. Pemimpin membentuk hubungan yang unik dengan pengikut melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, seseorang pemimpin yang ada pembatasan secara sosial dari karyawan akan memiliki hubungan yang renggang karena karyawan dibiarkan membuat keputusan sendiri. Seorang pemimpin yang beretika harus menggunakan komunikasi untuk meyakinkan karyawan bahwa kekhawatiran mereka akan ditanggapi dengan serius. Next nih. Masalah debat mengambil sikap. Chief Financial Officer atau CFO adalah pemimpin dalam menilai risiko. Banyak risiko etika yang berhubungan dengan bidang keuangan. CFO adalah kemampuan untuk mempertahankan margin biaya, terutama perawatan kesehatan, atau margin biaya atau perkiraan hasil, serta manajemen modal. Oleh karena itu, beberapa perusahaan menetapkan CFO sebagai pemimpin untuk kunci dalam mengelola risiko. Namun, CFO mungkin tidak mendefinisikan risiko etis dengan cara yang benar. Manajemen risiko etis di seluruh perusahaan adalah pendekatan terbaik untuk mengelola risiko keuangan dan operasional. Yang pertama, program dan komunikasi etika. Mungkin salah satu cara yang paling dapat diamati untuk mengkomunikasikan nilai-nilai etika kepada karyawan adalah melalui kode etik dan pelatihan tentang cara membuat keputusan etik. Kode etik memberikan pedoman penting bagi karyawan tentang bagaimana bertindak dalam situasi yang berbeda. Agar kode benar-benar efektif, kode tersebut harus dapat diakses dan didukung oleh setiap level perusahaan. Pelatihan etis adalah cara penting lainnya untuk mengkomunikasikan nilai-nilai. Sementara kode memberikan pedoman etika dasar kepada karyawan. Pelatihan memungkinkan karyawan untuk mempraktikkan pedoman ini. Program pelatihan etika yang efektif mengajarkan karyawan bagaimana menerapkan nilai-nilai perusahaan ke beberapa area. Risiko etika organisasi yang paling umum.
Yang kedua, perbedaan kekuasaan dan politik tempat kerja. Meskipun kemungkinan akan ada perbedaan kekuasaan antara supervisor dan karyawan dalam organisasi, penting bahwa pemimpin etis berusaha untuk mengurangi perbedaan ini ketika komunikasi etis terlibat. Beberapa pemimpin yang menduduki posisi otoritas dalam organisasi mungkin memiliki kecenderungan untuk melihat informasi dari karyawan sebagai tindak penting. Karyawan yang merasa kekhawatiran mereka tidak ditanggapi dengan serius cenderung tidak memberikan dan lebih cenderung mengabaikan pelanggaran yang diamati di tempat kerja. Selanjutnya, yang ketiga, umpan balik. Sebagian besar perusahaan menyadari perlunya pemimpin organisasi untuk memberikan umpan balik kepada karyawan. Umpan balik dapat terjadi melalui metode informal seperti percakapan sederhana atau melalui sistem yang lebih formal seperti evaluasi kinerja karyawan. Pemimpin yang etis memahami pentingnya umpan balik positif dan negatif bagi karyawan. Umpan balik negatif meskipun terkadang sulit untuk disampaikan, penting untuk menginformasikan kelemahan karyawan dan memberikan cara yang konstruktif untuk memperbaikinya. Namun penting bagi para pemimpin untuk menyadari bahwa umpan balik positif sama pentingnya dengan umpan balik negatif. Pemimpin yang hanya memberikan umpan balik negatif dapat menimbulkan persepsi bahwa organisasi itu bercirikan kelemahan, yang pada gilirannya dapat menurunkan semangat kerja karyawan. Ini juga memungkinkan karyawan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Sementara sebagian besar perusahaan memahami perlunya umpan balik pemimpin dan pengikut. Tidak banyak menyadari perlunya pemimpin organisasi untuk mendapatkan umpan balik dari karyawan mereka. 6 gaya kepemimpinan yang berbasis kecerdasan emosional telah didefinisikan oleh Daniel Goleman. Yang pertama, pemimpin yang memaksa menuntut kepatuhan sesaat dan berfokus pada pencapaian, inisiatif, dan pengendalian diri. Meskipun gaya ini bisa sangat efektif selama masa krisis atau selama perputaran, sebaliknya menciptakan iklim negatif, kondisi negatif untuk kinerja organisasi. Yang kedua, pemimpin yang berwibawa dianggap sebagai salah satu gaya yang paling efektif agar karyawan untuk mengikuti visi dan tujuannya. Yang ketiga, pemimpin afiliasi menghargai orang, kebutuhan mereka, dan mengandalkan persahabatan dan kepercayaan untuk mempromosikan pengambilan risiko. Yang keempat, pemimpin yang demokratif. Yang kelima, pemimpin penentu kecepatan dapat menciptakan iklim negatif. Yang keenam, pemimpin membina yang membangun iklim positif. Next. Model radar. Berinteraksi dengan karyawan dan memiliki sistem untuk mengendali atau mendeteksi masalah etika sebelum muncul, cara terbaik untuk menangani pelanggaran adalah dengan menghindari sepenuhnya, dan bahkan organisasi terbaik pun menderita risiko etika. Ketika kesalahan etika atau masalah muncul, pemimpin harus memiliki rencana untuk menjawab kekhawatiran pemangku kepentingan dan pulih dari kesalahan mengakui masalah etika, menghindari pelanggaran bila memungkinkan atau menentu area risiko etika, menjawab kekhawatiran pemangku kepentingan ketika masalah etika terungkap, dan memulihkan dari masalah atas kesalahan dengan memperbaiki kelemahan dari program etika tersebut. Cara yang baik untuk menciptakan pengakuan adalah dengan mengajari karyawan tentang jenis masalah etika yang umum melalui program pelatihan etika. Penting bahwa semua karyawan menyadari tanggung jawab mereka untuk mengidentifikasi masalah etika sebelum menjadi sebuah masalah yang besar. Selain itu, proses pengakuan harus mencakup rencana tentang bagaimana menangani masalah etika setelah diidentifikasi dan apakah tindakan ini diperlukan. Dan cara yang lebih baik untuk mendeteksi pelanggaran atau pemulihan melibatkan proses yang memiliki proses
Ada 4. Yang pertama, mengambil tindakan korektif. Yang kedua, memberikan kompensasi kepada pemangku kepentingan yang dirugikan oleh pelanggar tersebut. Yang ketiga, menyatakan penyesalan atas kesalahan tersebut. Yang keempat, memperkuat reputasi perusahaan dengan pesan-pesan positif. Dengan meningkatkan pengendalian internal perusahaan dan mengatasi kelemahan etika, perusahaan terkadang dapat bangkit dari masalah yang lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih. Hanya itu penyampaian dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.